Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Weni Dwi Ratnawati, biasa dipanggil Bu Weni. Untuk 6 bulan ke depan, Ibu yang akan menemani kalian belajar mata pelajaran kimia kelas 10. Jadi tetap sehat, semangat belajar di rumah, dan jangan lupa cuci tangan. Sebelum kita memulai pelajaran bab pertama, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian materi apa saja yang akan kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Yang pertama yaitu hakikat kimia. Di sini kita akan mempelajari apa sih kimia itu dan peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang struktur atom. Yang ketiga, tentang konfigurasi elektron. Keempat, tentang sistem periodik, di mana dalam sistem periodik ini kita akan mempelajari unsur-unsur apa aja yang ada di alam. Kemudian yang kelima, tentang ikatan kimia. Yang keenam, teori VSEPR. Serta yang terakhir adalah gaya antar partikel. Oke, tetap semangat. Memasuki bab pertama tentang hakikat kimia. Kita akan mempelajari apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau komposisi materi, serta kita juga mempelajari sifatnya dan perubahan yang terjadi pada materi tersebut. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu materi itu apa ya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah air yang kita minum sehari-hari atau biasanya kita pakai untuk mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Air ini tersusun dari materi. Di dalam air ini ada unsur H, hidrogen, dan O, oksigen, membentuk senyawa H2O air. Tapi kita belum mempelajari itu ya anak-anak ya. Kita hanya di sini mempelajari apa itu materi. Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Lem ini juga termasuk materi. Kemudian baju yang ibu pakai termasuk materi. Almari yang ada di belakang juga termasuk materi. Mainan pisang ini ya, mainannya anaknya ibu, ini juga materi. Oke, mengetahui sekilas tentang apa itu materi. Jadi di sini pertemuan kali ini ibu hanya membahas tentang perubahan materi tersebut. Perubahan materi ada 2 macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih bedanya di antara 2 perubahan ini ya? Perubahan fisika seperti apa dan perubahan kimia seperti apa? Kalau perubahan fisika, dia tidak mengalami atau tidak membentuk zat baru. Tapi kalau perubahan kimia, dia akan mengalami zat baru. Di mana zat baru ini nanti sifatnya pasti berbeda dengan zat yang sebelumnya. Kemudian, kalau di dalam perubahan fisika, dia tidak akan mengalami reaksi kimia, hanya perubahan wujud. Misalkan es yang mencair dari es batu, kemudian lama-kelamaan akan mencair. Di sini tidak akan mengalami perubahan zat, dalam artian zatnya adalah tetap air, yang berubah hanya wujudnya saja. Itu yang dinamakan perubahan fisika. Sedangkan untuk perubahan kimia sebagai contohnya adalah misalkan singkong. Singkong diberi ragi, dia akan berubah menjadi tape. Sifatnya tape pasti akan berbeda dengan sifatnya singkong. Itu dinamakan perubahan kimia, akan mengalami zat yang baru. Atau bisa juga susu.
difermentasikan menjadi yogurt. Pasti sifatnya, zatnya berbeda dengan yang sebelumnya, dan di sini pasti akan mengalami suatu reaksi kimia. Itu yang dinamakan perubahan kimia. Oke anak-anak, nanti ibu sertakan lampiran atau gambar apa saja perubahan fisika contohnya dan contoh dari perubahan kimia. Contoh perubahan fisika seperti gambar berikut adalah lilin yang terbakar, es krim yang meleleh, es yang mencair, dan mentega yang dipanaskan. Sedangkan untuk perubahan kimia ada kedelai yang difermentasi menjadi tempe, ada besi berkarat, singkong yang diberi ragi menjadi tape, kemudian ada buah yang membusuk dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini hakikat kimia kita akan mempelajari tentang apa sih kimia itu, pengertian dari kimia dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumahmu atau di sekitar lingkunganmu. Benda-benda apa sih yang berhubungan dengan kimia? Kamu wajib tahu ya. Misalkan untuk mandi saja kamu memakai sabun, itu kimia. Kamu sikat gigi menggunakan pasta gigi, itu juga kimia. Kamu menghirup atau bernafas menggunakan oksigen, itu juga unsur kimia. Jadi peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya anak-anak ya, di berbagai bidang. Jadi setelah kamu mempelajari apa itu kimia, perubahannya kimia seperti apa, perbedaannya dengan perubahan fisika bagaimana, kamu bisa mempelajari sendiri ya, membaca buku agar wawasannya lebih luas lagi. Jadi peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berhubungan dengan berbagai bidang. Misalkan bidang kedokteran, di situ kimia menciptakan obat-obatan ya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Terus di bidang pangan, membuat berbagai macam makanan ya yang bisa dikonsumsi masyarakat. Misalkan tadi membuat tape, membuat yogurt, tempe, tahu, itu juga melalui proses kimia. Kemudian dalam bidang kecantikan ya, bedak yang kamu pakai, sabun, semua menggunakan bahan kimia. Kemudian untuk bidang yang lain bisa kamu cari ya anak-anak ya. Oke, sekian dulu materi hari ini tentang apa sih kimia, peranannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Nanti kamu bisa belajar lebih lanjut, bisa searching, bisa buka buku. Oke.